Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو يزيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى قوله wa dzakara al-Khallalu 'an asy-Sya'bi, dan menyebutkan siapa Imam Al-Khallal dari Imam Asy-Sya'bi. Qala, berkata Asy-Sya'bi, kanatil ansar, ada dahulu kaum Ansar itu, idza mata, apabila meninggal salah seorang dari mereka, lahum, ya, bagi mereka itu, al-mayyit, orang yang meninggal dunia, ikhtalafu, rebutan menerima. Jadi ikhtalafu ini merebut. Biasanya kalau sudah mau dimakamkan, masuk ke liang lahat, ya, tangan merebut untuk dimasukkan ila qabri, ke dalam kuburnya. Yaqra'una, membaca mereka al-Ansar itu, indahu, di samping kuburnya itu, Al-Qur'an, baca Quran. Qala, berkata, wa akhbirni Abu Yahya, wa akhbarani, dan memberitahukan kepadaku Abu Yahya An-Naqid. Qala, berkata siapa Abu Yahya An-Naqid, sami'tul Hasan, berkata, aku mendengar Al-Hasan Ibnul Jarwi, yaqulu, berkata siapa Al-Hasan Al-Jarwi, maratu ala qabrin, aku lewat di suatu pekuburan, ala qabri ukhtin li, di pekuburan saudariku, faqara'tu indaha tabarak, maka aku membaca di samping kuburannya saudari perempuanku itu surat Tabarak. Lima yadhkuru fiha, karena sesuatu yadhkuru yang menjelaskan, menyebutkan kepada keterangan itu, fiha Tabarak itu, faja'ani, maka datang kepadaku, rajulun, siapa seseorang, faqala, maka berkata siapa rajul, inni, sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat aku, ukhtaka, saudarimu, fil manam, dalam mimpi. Jadi tadi siangnya atau kemarinnya ziarah kubur, ngaji surat Tabarak, malamnya ada orang bermimpi, ya, atau besoknya ada orang bermimpi. Orang ini kemudian datang cerita kepada Al-Hasan Ibnul Jarwi, saya mimpi saudarinya sampai dalam mimpi saya melihat, taqulu, dia berkata, jazallahu Aba Ali khairan, semoga Allah membalas Aba Ali. Aba Ali ini siapa? Al-Hasan Ibnul Jarwi. Khairan, kebaikan. Sakalangkong, ya, kesoon. Faqad intafa'tu bima qara'ah, sungguh saya mengambil manfaat dengan apa yang ia baca. Dapat man bacaan mah dapat, ya. Ini banyak cerita ini, banyak kisah ini, ya, termasuk al-mafulah pamanda kifawaid, sampai pahalanya. Tapi ini bukan dalil, ya, bukan dalil ini. Akhbaranil Hasan Ibnul Haytham, memberitahu kepadaku Al-Hasan Ibnul Haytham, qala sami'tu Abu Bakr bin Atrush, berkata siapa Al-Hasan Ibnul Haytham, aku mendengar Abu Bakar Ibn Atrush Ibnu binti Abi Nasr Ibni Tammar, putra dari putrinya Abi Nasr Ibni Tammar, yaqulu, berkata siapa Abu Bakar itu,
Kana rajulun, ada seseorang yaji'u datang ila qabri ummihi, kepada kuburan ibundanya. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fayaqra'u surat Yasin. Kemudian membaca siapa rajul itu surah Yasin. Faja'a, kemudian datang fi ba'di ayyamihi, pada sebagian hari-harinya yang lain, faqara surat Yasin. Kemudian dia membaca surat Yasin. Tsumma qala, kemudian berkata, Allahumma in kuntu, ya Allah jika ada aku, qasamtu, membagi aku, li hadhihi surah, bagi surat-surat ini yang aku baca, thawaban, pahala, faj'alhu fi ahli hadhil maqabir, maka aku jadikan bagiannya untuk penduduk kuburan ini. Jadi kalau ini diterima ya Allah, aku bagi untuk ibuku dan untuk orang-orang yang ada di kuburan ini. Falamma kana yaumul jum'ah, maka tatkala sampai ada hari Jumat itu, allati taliha, berikutnya, kan tiap Jumatnya, setiap Jumat dia baca. Suatu hari Jumat yang dia berkata itu, sekarang saya bagi satu bagian untuk ibu saya, yang lainnya untuk ahli kubur yang ada di tempat ini. Jumat berikutnya, ja'amra'atun, datang seorang perempuan, faqalat, kemudian berkata perempuan itu, anta fulan ibnu fulana, sampian ini Pak Fulan, putranya ibu fulana. Kan dia kalau takziah, kalau ziarah kubur ngirim pahala ke ibunya. Jadi ada orang perempuan memastikan, sampian Pak Fulan, putrinya ibu fulana yang sudah meninggal itu. Qala na'am, iya. Qalat, berkata perempuan tadi, inna bintan li, sesungguhnya anakku, matat, meninggal dunia anakku itu, faraitu, saya melihat anak saya yang perempuan itu, finnaum, dalam mimpi, jalisahtan, duduk ya, ala syafir, di sisi atau di tepi, di ujung qabriha. Kalau kubur itu memanjang, dia ada di pinggirnya, dalam kubur ya. Fakultu ma ajlasaki hahuna, apa yang membuat engkau duduk di sini? Duduk enak, santai-santai ya, mata nguncur. Faqalat, maka berkata siapa anak perempuan yang meninggal dunia itu kepada ibunya dalam mimpi, inna fulana ibni fulana, sesungguhnya fulan ibna fulana itu anaknya ibu perempuan itu, ja'a, datang, ila qabri ummihi, kepada kuburan ibunya. Faqara surat Yasin, kemudian membacakan surat Yasin. Wa ja'ala thawabaha li ahli al-maqabir, dan menjadikan pahalanya itu untuk ahli kubur. Paro kangku ibuna, kangku selain. Fa asabana, kami memperoleh bagian min ruhi dzalika, dari ruhnya itu, au ghufira lana, atau kami diampuni oleh karena itu. Nah, wa dzalik, atau semisal itu. Ini merasakan efek dampak kebaikan dari surah Yasin yang juga dihadirkan kepada ahli kubur. Dadi mun ngaji ning kuburan, cek KTP kangkui situng ore. Jami ahli kubur ya. Nisar. Eka puma. Nah, kisah ini bukan dalil istimbat, tetapi ini datang untuk bisyarah, tasbit, untuk menguatkan bahwa ada hubungan, korelasi, dampak ya yang baik. Wa fin Nasa'i, dan dalam Sunan An-Nasa'i, wa ghairihi, dan lainnya Sunan An-Nasa'i, min hadithi Ma'qil bin Yasar, dari hadis Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi bersabda, iqra'u, bacalah oleh kalian Yasin, surat Yasin, inda mautakum, di samping orang mati kalian. Wahada, dan hadis ini yuhtamal, dicenderungkan, an yurada, dimaksud, apa yang dimaksud bihi dengan hadis ini adalah qiraatuha 'alal muhtadir, membaca surat Yasin untuk orang yang menjelang sakaratul maut, sedang menghadapi kematian. Muhtadir, orang yang sedang menghadapi inda mautihi, kematian ya. Mithlu qawlihi, seperti
sabda Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum, orang mati kalian, la ilaha illallah. Wa yuhtamal, dan ihtimalkan an yurad bihi, dimaksud dengan mautakum itu, hadis itu, al-qiraah indal qabr, baca di kuburan. Wal awal azhar, dan yang pertama lebih zahir. Ini menurut siapa? Ini menurut Syekh Ibnul Qayyim. Tetapi beliau ini insaf, ya, beliau ini insaf, moderat, amanat, sehingga dua qaul disebutkan bahwa hadis tentang iqra'u yasin inda mautakum dengan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, ini ada dua pendapat. Mautakum adalah orang yang menjelang kematian. Ada yang memaknainya orang yang sudah di dalam kuburan, orang mati yang sudah di kuburan itu. Kenapa dibatasi kepada satu pendapat? Kalau mereka mengikuti insafnya, cara berpikir secara insaf, secara moderat, seperti Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Qayyim, maka katakan sudahlah, ada dua pendapat. Mautakum berarti orang yang akan mati, mautakum yang sudah dikuburkan. Berarti boleh dua-duanya? Boleh. Selesai kan? Kenapa dibatasi? Enggak, ini yang mau mati saja, yang sudah di kuburan enggak boleh. Mana dalilnya? Katanya suka dalil. Ya. Jadi ada pengkebirian dalil. Ya ketok. Lah, cek berdebar. Cukup kasih audi, saya parak mati ya. Tidak begitu. Ini hadis harus ada qarinah kan gitu. Ya, Ibnu Qayyim ini insaf. Analisanya liwujuhin karena beberapa pendapat, ada beberapa analisa. Al-awwal, yang pertama, annahu nadhiru qawlihi lakinu mautakum la ilaha illallah. Bahwasanya ayat itu sebanding dengan sabda Nabi lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah talqin orang yang akan meninggal kamu sekarang itu dengan la ilaha illallah. Atsani, yang kedua, intifa'ul muhtadir bihadhihi surah. Mengambil manfaat orang yang menjelang kematian dengan surat ini. Lima fiha, karena alasan sesuatu fiha dalam surah ini, ya, minat tauhid wal ma'ad wal busyra bil jannah, ada nilai-nilai ketauhidan, tempat kembali kelak di akhirat, bisyarah tentang surga li ahli tauhid, bagi pemeluk tauhid, wa ghibtah, dan iri yang baik, man mata alaihi biqauli ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena iri yang baik atas orang yang meninggal dunia dengan ucapannya ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku itu tahu, bima ghafara rabbi, dengan apa yang telah mengampuni, yang telah mengampuniku, siapa Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dalam surat Yasin ada ayat ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan harapan kalau baca surat Yasin termasuk orang yang seperti disebutkan ayat ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik kan? Fatustabsyar, maka diberitakan gembira ar-ruh, apa ruh, bidzalika, dengan hal tersebut. Fatuhibbu liqa Allah, maka senang ruh itu berjumpa Allah. Fayuhibbullahu liqa'ah, maka senang Allah berjumpa dengannya. Fa inna hadhihi surah qalbul Qur'an, maka surat Yasin ini adalah jantungnya Quran, jantung hatinya Quran. Walaha, dan ialah bagi surat Yasin khasiyatun ajibah, ada kekhususan, keistimewaan yang menakjubkan fi qiraatiyah, dalam bacaannya, indal muhtadir, bagi orang yang menjelang kematian. Jadi kalau ada orang menjelang mati, bacakan Yasin. Ada orang konsultasi, Ustaz, ini orang tua saya sudah puluhan tahun, 11 tahun, 10 tahun
sakit terus ya, di atas kasur. Kami sudah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, sehingga kami sudah merasa maksimal, minta keputusannya kepada Allah. Kalau mau diberi kesempatan sehat walafiat, mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau ya sudah mau dipanggil, tidak ada mati. Ya tidak begitu bahasanya. Ya, kalau memang sudah dipanggil oleh Allah, ya kami ikhlas. Gitu. Apa kira-kira amalannya, Ustaz? Bacakan surat Yasin. Baca surat Yasin, mati ongku. Wa qad dzakara Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan telah menyebutkan siapa Abul Faraj Ibnul Jauzi. Qala berkata Ibnul Jauzi, kunna inda syekhina, kami berada di samping guru kami Abil Waqt Abdul Awal. Wa fi siyaq, dan sambungan kalimat atau hubungannya kalimat pembicaraan itu, wa kana akhiru ahdina, dan ada akhir janji kami bihi dengan syekh itu, annahu nadhar ila sama, beliau itu melihat menatap langit, wa dhahik, dan tersenyum. Ya, akhir ahdina maksudnya apa? Menjelang kewafatan. Guru ini kan sosok pembimbing, dan murid ini berjanji setia untuk dibimbing menuju Allah. Nah, akhir perjanjian untuk saling dibimbing dan membimbing itu ketika menjelang kematian. Artinya akhiru ahdina, ya gurunya sudah hampir meninggal. Tiba-tiba beliau menatap langit. Siapa yang menatap? Abul Waqt Abdul Awal. Tersenyum. Lalu berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa qada ajalahu, dan melunasi ajalnya, wafat dengan akhir kalimat ya laita qaumi ya'lamun. Berarti menjelang wafat baca Yasin. As-salits, yang ketiga, anna hadza amalun nas, bahwa ini baca Yasin menjelang kematian amalnya manusia, wa adatuhum, dan kebiasaan manusia, qadiman wa haditsan, sejak dahulu hingga sekarang. Yaqra'una Yasin indal muhtadir, membacakan Yasin di sampingnya orang yang sedang menjelang kematian. Ar-rabi', yang keempat, anna sahabat, bahwa para sahabat, lau fahimu, andaikan memahami para sahabat, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, memahami terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin inda mautakum, bacalah oleh kalian surat Yasin di samping orang mati kalian, qira'atuha indal qabr, membacanya di kuburan, lama akhallu bihi, tidaklah melanggar mereka terhadap hal tersebut, wa kana dzalika amran mu'tadan, dan hal itu adalah perkara yang sudah menjadi tradisi, masyhuran, sudah masyhur, populer, bainahum, di kalangan mereka. Sekarang pertanyaannya, mautakum diihtimalkan maknanya adalah untuk orang yang muhtadir, orang yang menjelang kematian. Kenapa enggak dikembalikan kepada nama yang hakikatnya? Mautakum secara hakiki maknanya apa? Orang mati kalian. Kenapa masih diihtimalkan kepada yang masih hidup? Kok ada seperti ada pemaksaan di situ? Sudahlah, kalau memang seperti Ibnul Qayyim, beliau cenderung untuk membacakan Yasin pada orang yang menjelang kematian, tapi kan tidak menutup pendapat. Tidak menutup pendapat yang kedua, bahwa ini dimungkinkan juga untuk orang yang sudah meninggal, diletakkan di kuburan. Artinya jangan kemudian dipertentangkan. Ya. Al-khamis, yang kelima, an-nantifa'ahu biistima'iha, bahwasanya mengambil manfaatnya mayit biistima'iha dengan mendengarkan surat Yasin, atau orang yang menjelang kematiannya itu mengambil manfaat dengan mendengarkan surat Yasin, wa hudur qalbihi, dan hadirnya hatinya, wa dhihni, dan akalnya, inda qiraatiha, tatkala membacanya, fi akhir ahdi, pada akhir perjanjiannya, di dunia. Huwal maksud, itulah yang dimaksud. Wa amma qiraatuha inda qabri, dan adapun membacanya di kuburannya, fa innahu la yusab, maka sesungguhnya tidak diberi pahala ala dzalika, atas hal tersebut. Ini menurut siapa? Menurut Ibnul Qayyim, ya.
ala dzalik li'anna thawaba, karena sunya pahala imma bil qiraah, ada kalanya dengan membaca, au bil istima', dan ada kalanya dengan mendengarkan. Dan ini sudah dijawab. Bantahan semacam ini sudah dijawab. Baiklah, kalau si mayit itu tidak diberi pahala karena sudah di alam kubur, tidak ada amal ya. Kemudian si mayit itu tidak merasakan manfaatnya istima', mendengarkan, tidak ada pahala dengan mendengarkan. Wa huwa amalun wa qad inta'a, dan itu amal dan sudah putus, in qata amaluhu ya minal mayit, dari mayit, intaha min kalamin qayyim. Baik. Wa qad tarajjama al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili, dan telah menerjemahkan, menjelaskan siapa Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili ala hadza, atas persoalan ini. Faqala, maka berkata siapa Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili, dzakara ma jaa anna al-mauta yas'alun anil ahya, menyebutkan bahwasanya apa yang telah datang keterangan, annal mauta, sesungguhnya orang mati, yas'aluna, meminta mereka al-mauta, anil ahya, dari orang yang hidup, wa ya'rifuna aqwalahum, dan mengenal mereka kepada ucapan orang yang hidup, wa a'malahum, dan amalnya mereka. Tsumma qala, berkata, zakar Abu Umar Ibnu Abdul Bar, menyebutkan siapa Abu Umar Ibnu Abdul Bar, min hadits Ibnu Abbas, dari hadisnya sahabat Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidaklah seorang, yamurru biqabrin, melintas di kuburan, biqabri akhihi, melintas atau lewat di kuburan saudaranya, al mukmin, yang mukmin, kana ya'rifuhu, yang dahulu dia kenal kepada saudaranya yang mukmin itu, fayusallimu alaihi, kemudian mengucapkan salam siapa rajul alaihi, kepada akhihi al mukmin itu yang di kuburan, illa arafahu, kecuali mengenal orang yang di kuburan itu kepadanya, waradda alaihi, dan membalas orang yang di dalam kuburan itu alaihi, kepada rajul, assalama, salam. Jadi kalau kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, itu dijawab oleh ahli kubur, dijawab, pasti dijawab. Rasulullah yang dawuh ya, Rasulullah yang dawuh. Nah, mungkin ada pertanyaan, mata ngeding guna, bahaya mau dipakai ngeding ini, burung pian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masjid nih. Wa yurwa hadza min hadits Abi Hurairah, dan diriwayatkan ini dari hadisnya Abu Hurairah marfu'an, marfu' secara marfu'. Ada syawahid, ada hadis lain yang menguatkan. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, fa illam ya'rifhu, maka jika tidak mengenalinya, wa sallama alaihi, dan mengucap salam kepadanya, radda alaihi salam, tetap membalas salamnya. Jadi kita lewat di suatu pekuburan, kita tidak tahu kuburan itu siapa, lalu kita mengucapkan salam, otomatis yang juga yang di dalam kuburan tidak kenal kepada kita, dijawab. Selama dia sama orang muslim, sama dijawab. Ini diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abi Dunya, kemudian Al-Baihaqi, Abu Hurairah secara marfu'. Jadi kalau ini dibantah, ini hadis banyak yang meriwayatkan, banyak menguatkan satu dengan yang lainnya. Qala, berkata, wa yurwa, dan diriwayatkan, siapa yang berkata di sini? Al-Hafidz Ibnu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili. Diriwayatkan dari hadisnya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Ummul Mukminin berdawuh, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidaklah seseorang, yazuru, berziarah, qabr akhihi, kepada kuburan saudaranya, fayajlisu, kemudian duduk, indahu, di samping kuburannya, illa sta'nasa bihi, kecuali menjadi tenang siapa akhihi, yang dalam kuburan itu, bihi, oleh karena sebab rajul tadi, hatta yakuma, sehingga berdiri, duduk saja, tidak baca apa-apa, tidak ada hadis yaqra'u apa, tidak ada. Orang duduk di samping kuburannya saudara, tenang. Duduk itu apa sih faedahnya? Duduk
tenang. Jadi apa yang dilakukan orang yang hidup ketika masih hidup, itu juga berefek seperti ketika semasa hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Coba ada saudara, teman, duduk tenang. Walaupun tidak ngobrol, tidak ngaji Quran, apa, duduk. Istiqnasa. Wahtajjal hafid, dan menjadikan hujjah siapa al-hafid Abu Muhammad fi hadzal bab, tentang bab ini, bima rawahu Abu Daud, dengan hadis yang meriwayatkan kepada ma itu Abu Daud fi sunanihi, dalam kitab sunannya Abu Daud, min hadis Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, illa radallahu alayya, kecuali mengembalikan Allah kepadaku ruhi, rohku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam. Ini Nabi, ya. Nabi ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi di Madinah, ya, atau siapapun yang mengucapkan salam, di sini tidak ada jarak, di sini siapapun, ma min ahadin yusallimu alayya, mau di Mekah, di Madinah, mau di Indonesia, tidak ada tahdid, tidak ada keterangan di sini. Maka biarkan hadis ini umum, ya, biarkan hadis ini umum. Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi untuk menjawab salam. Yang salam kepada Nabi, apakah sehari dua hari? Enggak, setiap detik, setiap jam, setiap menit ada yang salam kepada Nabi. Setiap sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau hari ini zuhur, maka di Papua sudah asar. Nah, Papua asar, sini zuhur, sana sudah boleh jadi subuh. Jadi nyambung terus. Dunia ini 24 jam ada orang yang ibadah. Setiap tempat, setiap negeri, setiap belahan dunia, per detik ada orang yang terus ibadah. Karena 5 waktu ini perbedaan waktu dan tempat, ada WIB kalau di Indonesia, WITA, WIT-nya. Ini menunjukkan pergeseran jam dengan tempat yang berbeda, bisa menunjukkan ketersambungan orang yang sholat. Ada analisa, kalau di Papua adzan subuh, 1 jam kemudian di Tidore, 1 jam kemudian di Maluku, 1 jam kemudian di Bali, 1 jam kemudian di Jawa, di Jawa Timur, 1 jam kemudian di Jawa Barat, 1 jam kemudian di Sumatera, terus saling sahut menyautan. Dan setiap detik masih ada musola, ada masjid, ada banyak tempat yang orang bersaut-sautan adzan. Begitu sampai di ujung barat, ya, di Afrika, di sana duhur, di sana asar, nyambung lagi. Belum selesai asar maghrib isya, nyampe lagi, muter lagi, subuh sudah di sana. Jadi terus tidak berhenti-henti. Suara adzan sahut bertalu-talu saling bersahutan. Kalau adzan, ya sholat otomatis. Sholat, baca tahiyat otomatis. Berarti baca tahiyat, mengucapkan salam kepada Nabi, tidak berhenti 24 jam. Belum yang di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibaca wiridan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Baca salam juga. Setiap detik, setiap jam. Berarti Nabi hidup. Karena dikembalikan ruhnya. Kehidupan alam barzah yang sempurna. Hayatan barzakhiyatan kamilah. Qala, berkata Al-Hafidh Abu Muhammad, wa qala Sulaiman ibn Naim, berkata Sulaiman ibn Naim, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fin naum, dalam tidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.